Iya. Senang sekali kita semua bisa bertemu siang ini ya. Menilai Bagaimana kabarnya semua? Baik ya? Saya juga baik di tengah pandemi yang sedang naik lagi ini. Kita semua tetap semangat semoga dan kita selalu sehat semua. Hari ini kita akan belajar asesmen formatif sumatif Bapak Ibu, melanjutkan sesi-sesi kemarin. Sebelum kita mulai, saya mohon satu orang untuk doa pelajarannya. Ya, baik Pak, biar saya aja Pak. Terima kasih kawan-kawan, supaya kegiatan kita mendapat berkah dan mudah kita jalankan ke depan sehingga bermanfaat. Kita mulai dengan doa dulu seperti biasa. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Kemudian juga asesmen ini adalah menentukan kebutuhan belajar dan membentuk program pembelajaran jiwa. Terima kasih Pak Katmi. Baik Bapak Ibu, kita hari ini akan belajar tentang asesmen formatif dan sumatif. Saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu, bagaimana pengalaman selama ini soal asesmen di sekolah? Mulai dari Bu Isma ya. Coba Bu, pengalamannya bagaimana Bu? Pengalaman saya di sekolah, selama ini saya sudah melakukan formatif dan sumatif. Hanya saja, kalau untuk penilaian formatif, saya tidak memberikan rubrik formatif itu yang seperti misalnya karakter anak, tapi kalau untuk di pelajaran di awal, saya sudah melakukannya seperti menanyakan keadaan anak, kemudian menanyakan bagaimana anak itu apakah dia sudah belajar yang sebelumnya atau belum. Nah, kalau untuk yang sumatif, alhamdulillah kita sebagai pendidik sudah melakukannya seperti misalnya penilaian akhir. Itu pengalaman saya, Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Isma. Bagaimana Bu Yuristi? Pengalamannya sama atau berbeda Bu di sekolah Ibu? Hampir sama sih Pak. Oh, iya. Cuman kan kalau kita sekarang ya masih memang menekankan pada penilaian sumatif ya Pak, seperti ujian akhir itulah hasil evaluasi mereka selama satu semester ya kan, setiap kompetensi yang telah dipelajari. Nah, karena kita menekankan pada sumatif itu sehingga kita nggak terlalu fokus pada penilaian formatifnya. Ya, cuma sebagai apa ya? Istilahnya sebagai pelengkap untuk melengkapi nilai yang kurang dari nilai sumatif itu. Padahal kan di kurikulum ini kan menekankan pada penilaian formatif kan, harus fokus lebih banyak pada penilaian formatifnya. Iya. Sama ya. Bagaimana dengan Bu teknik apa asesmen mungkin pengalamannya? Kalau saya sih ya hampir sama. Cuma saya terkadang kan yang pas saya baca-baca itu, jadi seorang guru tuh harus ngasih umpan balik gitu kan. Kalau misalkan setiap habis ngasih skor atau apa. Nah, saya sadar mungkin selama ini masih belum sepenuhnya ngelaksanain itu gitu. Jadi belum ada umpan baliknya ke siswa. Kemudian asesmen ini juga. Baik, itu Pak Katmi mungkin. Ya, kalau saya juga mungkin itu yang pertama mungkin kita nggak terlalu berpedoman pada rubrik gitu ya. Kedua ya seperti Bu Tuti sampaikan, feedbacknya atau umpan baliknya yang lebih detail, lebih terukur itu kita mungkin jarang kita lakukan. Mungkin feedback secara umum ada gitu. Saya kira gitu Pak. Baik. Oke, Bapak Ibu, kira-kira sama ya. Formatif dan sumatif, pemahaman kita masih berfokus pada nilai ya maksudnya. Mungkin kita belum terlalu juga memahami soal rubrik. Nanti kita akan bahas Bapak Ibu. Kita akan belajar tentang konsep asesmen formatif sumatif, bentuk asesmen dan umpan baliknya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar asesmen as learning, for learning, dan off learning Bapak Ibu? Ya. Belum. Ya, nah ini kita konsep yang baru ini memang kita perlu lebih banyak menekankan asesmen as learning dan for learning ya daripada off learning. Jadi kita harus berfokus pada
Asesmen selama masa pembelajaran, dalam proses pembelajaran, bukan di akhir proses pembelajaran. Ini kita harus pahami bersama Bapak Ibu. Atau bentuk laporan yang sederhana. Saya minta Ibu Tuti mungkin baca yang asesmen formatif. Ini konsep asesmen formatif. Saya, Pak. Ya, Bu Tuti. Oke, asesmen formatif. Konsep asesmen formatif dan sumatif. Satu, asesmen formatif, metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Dua, asesmen formatif memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Tiga, bagi murid, asesmen formatif berfungsi membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Bagi guru dan sekolah, asesmen formatif berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran proyek sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Terakhir, asesmen formatif dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Ya, itu kira-kira asesmen formatif Bapak Ibu ya. Bagaimana dengan asesmen sumatifnya nih? Coba Ibu Yuristi dibantu dibaca. Kita bandingkan nanti. Tapi ini agak nggak kelihatan tulisan yang di sampingnya Pak, karena ketutup dengan foto kita. Bagaimana Bu? Nggak kelihatan tulisan yang Oh iya, bagian. Jadi yang sangat menentukan untuk menentukan atau melihat silakan. akhir yang dapat dicapai oleh Nggak kelihatan Pak. Kelihatan? Oh, udah. Oke. Ya. Materi-materi yang Asesmen sumatif ya. Yang pertama itu metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Yang kedua, asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid, sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Yang ketiga, umpan balik dari asesmen hasil akhir ini atau sumatif dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid dan untuk memandu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Pak Katmi mungkin bisa membandingkan perbedaan dua asesmen ini, Pak? Ya, kalau kalau sumatif itu di akhir biasanya, Pak. Ya. Nah, di akhir pembelajaran. Ya. Nah, di akhir itu bisa terdiri dari beberapa buah tema atau topik. Ya. Dan memang lebih melihat untuk pengetahuan secara umum. Kemudian sedangkan formatif itu dalam prosesnya. Boleh di tengah sedang pembelajaran setelah ada materi kita kasih, atau boleh juga di akhir materi setelah udah habis itu boleh kita kasih formatif. Dan itu nggak mesti harus berupa soal-soal tertulis, boleh langsung kita kasih di dalam proses pembelajaran tersebut. Misalnya udah lihat video atau sedikit langsung ditanyakan untuk melihat pemahaman dari siswa tersebut, Pak. Pintas seperti itu, Pak. Ya. Yang tadi kita ya. Oh enggak, maksudnya saya masih kurang jelas formatif dan sumatif. Maksudnya begini Pak, kalau sumatif kan memang di akhir ya. Kalau formatif dia kan di awal proses. Nah, di awal proses pembelajaran itu kan bisa kita memberikan seperti umpan balik. Nah, yang saya tidak mengerti adalah bagaimana kita memberikan penilaiannya, Pak. Misalnya kalau kan reading, kita kan sudah ada namanya rubrik penilaiannya. Nah, bagaimana kalau misalnya yang formatif? Itu bagaimana, Pak? Apakah kita memberikan poinnya, rentangnya 1 sampai berapa misalnya, Pak? Yang bisa menjawab mungkin? Ikuti. Bagaimana penilaian yang formatif? Ya. Atau misalnya kalau kita sebagai pendidik, kalau dia formatif, dia kan tidak, mungkin dia tertulis, hanya saja dia
hanya saja misalnya dia dikasihkan poin, misalnya kalau misalnya kita bertanya, dia kasih poin mungkin 1, atau misalnya kita mengasihkan nilai bagaimana seperti itu. Kalau saya kayak gini Pak, itu formatif, boleh kita kasih poin, misalnya terserah kita ranking 1 sampai 10 atau 1 sampai 100. Atau boleh juga kita buat semacam catatan, seperti yang jurnal lah misalnya. Tapi ini mungkin bukan jurnal, tapi kita buat catatan, si anak materi ini dia bisa sudah paham tentang apa gitu kan. Atau boleh juga dengan kode-kode khusus, misalnya plus, minus, itu kan boleh juga. Atau kalau kadang-kadang kita mainnya di titik, jadi yang ada yang bertanya atau bisa menjawab, kita titikkan aja di nama dia di absen, itu juga bisa saya kira. Atau mau langsung dimasukkan ke komputer waktu kita ngajar di kita semacam jurnal boleh juga, tapi kan agak ribet mungkin. Tapi kalau di tangan kita pegang sambil keliling-keliling kita tanya, itu kan boleh juga kita buat catatan. Saya kira demikian Ibu. Ya, Oke Pak. sebagai guru kita bisa bebas punya catatan ya, dengan sistem scoring rubriknya. Nah, itulah catatan mungkin perlu, karena takut kita gini, di minggu berapa, di topik apa, kadang-kadang kita kan memang ada tanda plus, tanda angka, tapi ini ini apa nih, maksudnya nilai itu apa gitu kan. Jadi harus diberi catatan juga Pak ya. Ya lebih bagus catatan per topik, jadi begitu kita cek nanti ulang, oh si A udah paham dia topik ini, jadi dia mungkin kalau nilainya bagus, kalau apa istilahnya upper ini ya, yang tinggi dia bisa kasih kawannya, kasih ajar kawannya gitu kan. Mungkin perlu dikasih tanda lah bahwa ini topik ini gitu. Untuk menentukan nanti di akhir sumatif Pak ya. Ya di sumatif bisa jadi dia gini, di sumatif kadang nilainya nggak bagus, kan bisa ditambah dari situ gitu ya. Hampir mirip seperti konsepnya Bu Yuris tadi ya. Iya. Nilai harian. Oke, kita maju ke slide berikut Bapak Ibu. Ya, ini hal-hal yang harus diperhatikan ya. Asesmen formatif untuk guru, untuk murid, lalu kedua asesmen sumatif seperti apa gitu. Kita sudah baca ini mungkin Bapak Ibu ya. Ada yang tidak mengerti dengan ini? Manfaatnya. Ini udah ya, skip ini ya. Oke. Nah ini Bapak Ibu, ini yang perlu kita tekankan sekarang pada kurikulum yang baru, bahwa selama ini kondisi saat ini seperti yang di sebelah kiri ini Bapak Ibu ya, assessment of learning lebih berat dibandingkan assessment for learning dan F-learning. Yang diharapkan yang terjadi nantinya assessment of learning itu harus tidaknya lebih banyak. Sorry, assessment for learning yang lebih banyak dan F-learning-nya yang lebih banyak. Harus diutamakan ya, dibandingkan yang assessment of learning. Jadi pahami Bapak Ibu ya? Ini yang kita harus coba di kurikulum baru ini. Ini kira-kira hal pentingnya. Diharapkan memberikan proporsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif. Harapannya ini akan mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses lebih penting daripada sebatas nilai akhir. Mungkin ada yang bisa berkomentar, harapannya ini akan mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses lebih penting daripada sebatas nilai akhir. Bu Tuti mungkin? Apa maksudnya penanaman kesadaran bahwa proses lebih penting daripada sebatas nilai akhir? Berarti yang dalam proses pembelajaran itu lebih diutamakannya prosesnya. Jadi kalau misalkan, kalau menurut saya ya, kalau selama ini mungkin kita lebih menanamkannya ke hasilnya. Yang penting anak di akhirnya itu nilainya itu minimal KKM kayak gitu. Tanpa lihat prosesnya. Kalau sekarang karena kan lebih berpihak pada anak, jadi diutamakannya adalah prosesnya gitu kali ya. Bisa gitu. Itu nyambung seperti tadi Ibu Isma tanya ya. Jadi bagaimana kita menilai di proses ketika mungkin dia memperhatikan, dia banyak bertanya, dia aktif berbicara, tidak diam saja, lalu kita kasih tanda-tanda di penilaian kita khusus anak-anak tertentu, dia aktif sebagai pemimpin kelompok, mendiskusikan, mempresentasikan, seperti bukan hanya ketika ujian di akhir semester dengan soal pilihan ganda, soal esai, nilainya dari situ. Sekarang kita fokuskan ke proses-proses pembelajaran. Ya, Pak, saya mau tanya deh Pak. Oke, baik. Kalau misalkan kayak gini, asesmen formatif dan yang tadi kan lebih menekankannya ke proses gitu ya Pak, bukan hasil. Ada nggak Pak KKM kayak gitu nantinya? Iya, betul. KKM
Apa nanti kalau misalkan ada anak yang nggak sesuai KKM-nya, apakah diadakan remedial atau apa kayak gimana? Iya. Ada yang bisa bantu? Kita sudah belajar soal capaian pembelajaran, kita sudah belajar soal alur tujuan pembelajaran ya. Itu sebenarnya sudah ada jawabannya di situ. Kira ada yang bisa elaborasi? Kalau saya melihatnya gini, waktu kita Ya, buat Pak Katmi. modul di akhir itu kan ada nanti ketemu dia apa namanya, anak itu dibagi 3 ya, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang bawah. Itu ada yang perlu kita buat remedial khusus, ada yang perlu kita beri pengayaan kalau dia udah tinggi. Ukurannya ya capaian tadi, apa nama, tujuan pembelajarannya. Ya. Cuma yang jadi masalah gini Pak, apa namanya, proses itu penting. Cuma saya lebih memang seperti Bu Tuti dikatakan tadi, standarnya nilai itu berapa sekarang? Ya. Sekarang KKM-nya kan mungkin 70, 75, nanti kan ada cara menghitung KKM, ada 3 bagian instrumen untuk mengukur kapan seberapa kita buat KKM di sekolah kita. Yang jadi masalahnya dia nanti ketika proses, kan sering anak sekarang prosesnya dia nggak banyak ikut. Benar, Pak. Atau dia banyak nggak hadir, atau hadir tapi di dalam kelas itu kurang ininya. Namun ketika sumatif dia tinggi. Benar-benar. Sedangkan model sekarang, karakteristik pembelajaran sekarang atau pendidikan ini nggak ada istilah tidak naik kelas, kecuali dia kasusnya berkelahi, memukul orang, mencuri, itu mungkin nggak naik kelas. Tapi kalau dia cuma nggak datang tapi baik budinya, itu benar tuh Pak. gimana caranya? Jadi Pak ya, Benar. Sekarang nggak ada istilah anak nggak lulus, semua lulus. Ya Pak, benar. Tapi dia nggak tamat dari sekolah, dia lulus tapi nggak tamat, artinya tamat ilmunya nggak ada, ijazah ada. Itu kan bingung kita Pak ini, karena semua harus proses harus ada lebih banyak, tapi anak nggak boleh istilah nggak naik atau nggak lulus. Itu juga bingung kita itu Pak sekarang guru kan ambil gampang, kenapa Allah naikkan aja lah, luluskan aja lah. Benar-benar. Kan terakhir buat soalnya sembarangan, penilaiannya juga ya salah-salah aja, karena ujung-ujungnya juga harus sesuaikan KKM. Benar. Iya, itu tantangan kita memang ya. Memang. Masalah kita guru Pak, kepala sekolah nuntutnya lain, kalau kita itu juga nuntutnya lain lagi. Gimana itu? Ya, kalau dari saya, yang penting itu sebenarnya tujuan pembelajaran ya. Ya. Lalu dengan rubriknya, kalau menurut saya yang ideal harusnya tentu dinilai yang maksimal semua peserta didik di tujuan pembelajaran di rubrik kita. Kalau ada yang belum maksimal berarti harus dibantu dengan remedial atau pengayaan. Itu sih Bu. Jadi tidak ada KKM atau KBM ya, tapi di rubrik kita harus maksimal anak-anak. Rubriknya mungkin harus pas Pak ya. Bagaimana Pak Katmi? Maka rubriknya harus betul-betul bagus ya. Harus bisa mencerminkan kenapa anak kita kasih 1. Penjelasannya mungkin dia bisa cukup dengan kalimatnya 2 baris. Kosakatanya ada 10. Dia poinnya 2, mungkin kosakatanya sampai 15. Yang kosakata sampai 20 udah poinnya 3 mungkin. Itu mungkin apa hal-hal seperti itu harus kita betul buat itu Pak rubriknya Pak. Dan itu yang berat Pak buat rubrik itu. Iya. Tantangan kita bersama untuk mengaplikasikan itu. Nanti kalau misalnya ada permasalahan tentu akan ada pemikiran-pemikiran baru ya akan mengikuti proses ini ya. Karena itu kan itu Bapak Ibu mungkin ini kan juga belum final ini, artinya belum ada aturan khusus. Betul. Kita coba dulu ya. Iya. Ada hal baik di sini soal kita menekankan asesmen formatif. Ada tantangan. Kita lanjutkan coba Bapak Ibu. Silakan Pak. Iya, ini tadi tetap ya mengubah paradigma belajar menitik beratkan pada nilai mengubah paradigma belajar yang menitikkan berat pada nilai menjadi belajar yang menitik beratkan pada proses, sama tadi ya. Jadi istilahnya mengalami pengetahuan, berproses bersama. Lanjut. Nilai nggak terlalu penting Pak. Iya. Saya masih rendah ini. Mulai pada proses. Iya, proses. Masalahnya gini, dia tamat di satu lembaga mintanya nilainya minimal sekian. Iya, karena prinsip mengandung prinsip profil pelajar Pancasila juga Pak kan. Satu. Habis itu keterampilan anak tadi karena hasilnya tadi maksudnya dari proses kan ke hasil, tapi kayak yang Pak Katmi bilang nilai tidak menentukan. Walaupun memang
dari proses itu nilai anak tadilah yang harus dicapai. Gini, kalau waktu di luar nanti udah tamat, begitu dia melamar kerja atau mau kuliah. Nah, itu yang susah. Nanti kan ada standar nilai. Oh, si yang boleh mendaftar adalah yang nilai minimal bahasa Inggrisnya 7. Ternyata bahasa Inggris yang kita kasih, kan dia prosesnya bagus, kan? Cuma 5 mungkin atau 6 nilai. Udah dia ADM juga udah nggak lewat. Tapi kan masalahnya gini, kalau prosesnya bagus menurut saya, insya Allah nilainya juga pasti bagus, gitu kan? Gitu. Jadi memang proses itu penting sekarang. Iya, semoga nanti yang menuntut nilai itu juga akan ikut berubah pola pikirnya ya, bukan menuntut nilai, tapi menuntut standar atau kualifikasi tertentu saja. Ya, kita lanjut Bapak Ibu ya. Sekarang kita ke bentuk assessment. Kita sudah baca semua. Ini Bapak Ibu bentuk assessment. Kita tidak perlu baca detailnya mungkin ya. Jadi untuk assessment yang tidak tertulis, formatif-formatif ada assessment tidak tertulis ya. Yang pertama adalah diskusi kelas. Jelas ya. Bagi kelompok. Ada drama, itu act out. Ada presentasi juga jelas, tes lican juga biasa, lalu produk. Mungkin ada yang mau mengelaborasi di 5 jenis tes ini Bapak Ibu? 5 jenis ini bisa dipakai sumatif, bisa pakai formatif Pak. Gimana Pak? Untuk 5 jenis tes ini boleh kita pakai untuk asesmen formatif, boleh juga sumatif ya. Sepertinya begitu Pak. Iya Pak. Bisa dipakai Pak buat sumatif dan formatif. Oh ya, tapi ini semua jadi tidak selalu tidak tertulis Pak ya. Iya, tidak selalu tertulis. Jadi tidak selalu 50 nomor pilihan ganda biasa kita ya selama ini ya. Iya. Barangkali bisa saja dengan produk, dengan presentasi gitu, mungkin act out lebih keren lagi. Speaking mungkin tes lisan bahasa Inggris. Kalau diskusi kelas mungkin bukan untuk sumatif lah ya. Begitu mungkin Bapak Ibu. Itu lebih ke formatif nampaknya ya. Iya. Ini 5 yang pertama. Lalu ini tes tertulis. Ada satu pilihan situ adalah pilihan ganda, tapi yang lainnya ada refleksi, ada esai, ada jurnal, ada poster ya. Ini luar biasa. Ini hal baru semua yang jadi tantangan kita di kurikulum baru ini. Ada yang berpendapat Bapak Ibu elaborasi? Jelas kayaknya ya. Berarti umpan balik termasuk ke tes tertulis. Umpan balik termasuk menerapkan umpan balik termasuk tes tertulis ya. Mungkin ini gimana tuh maksud umpan baliknya? Siapa yang umpan balik ini? Kita atau muridnya? Guru yang meminta umpan balik, tapi mungkin dikumpulkan secara tertulis bisa Pak. Ya, murid. Ya. Itu mungkin ya. Menjawab pertanyaan seberapa susah atau mungkin pendapat penilaian apa? Mungkin ada yang bisa menambahkan. Pak, umpan balik itu seperti kita minta misalnya ada nggak bisa menyimpulkan apa yang sudah terjadi hari ini? Seperti itu nggak umpan balik? Bisa. Ya. Tapi yang tertulis ya. Kalau yang ditanyakan Pak Katmi karena tertulis nih, tes tertulis menerapkan umpan balik. Kalau kita lisan bertanya langsung ya. Tapi kalau tertulis mungkin tulis di kertas dikumpulin seperti itu mungkin ya. Penangkapan saya. Berarti juga untuk menilai umpan balik ini harus ada rubriknya ya. Harus ada apanya Pak? Untuk menilai umpan balik. Saya tidak terdengar jelas suara Pak Katmi ya. Untuk ini Pak, untuk kita nilai itu hasil umpan balik yang dibuat oleh siswa. Nah, itu harus ada rubrik gitu. Pulang Pak Katmi. Maaf Pak, seperti apa pemantik gitu Pak ya, kayak seperti umpan balik yang seperti Ibu Yuristi bilang kan, kita menanyakan apa yang sudah didapat, maksudnya pelajaran apa yang sudah kamu pelajari. Pemantik tidak termasuk nggak masuk dalam asesmen. Nggak masuk. Iya. Formatif beda ya. Ini kan bisa jadi di dalam pertengahan pembelajaran atau di akhir pembelajaran. Iya, betul. Kita minta ini untuk kita nilai hasil umpan balik dia. Iya, itu betul. perlu satu standarnya kita kan. Iya, sudah jelas Bapak Ibu ya? Ya. Kita move. Mau Pak, boleh. Berikutnya. Oke, nih kita masuk umpan balik nih. Umpan balik, mengapa umpan balik penting? Mungkin saya minta Bu Yuristi ya? Ya. Baca Bu.
Pak, baik, saya akan baca. Umpan balik, mengapa umpan balik penting? Umpan balik merupakan kumpulan informasi mengenai bagaimana seseorang melakukan suatu kegiatan. Iya. Umpan balik biasanya berisi hal baik yang sudah dilakukan, hal yang butuh perbaikan, dan hal yang bisa dikembangkan untuk aktivitas selanjutnya. Bagi guru, memberikan informasi perkembangan murid untuk memodifikasi pengajaran dan pembelajaran di masa depan. Bagi murid, membantu murid untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka sehingga murid dapat mengatur dan merasa berperan dalam proses pembelajaran mereka. Kemudian memberikan umpan balik pada sesama teman juga memberikan kesempatan bagi murid untuk untuk belajar dari satu sama lain. Iya, terima kasih. Jelas Bapak Ibu ya? Berarti bukan rangkuman ya? Iya. Bagaimana Pak? Bukan rangkuman pembelajaran ini ya? Bukan rangkuman ya. Jadi seperti kita bertanya tadi, bisa kalau lisan ya. Kalau yang tertulis, langsung tertulis. Kalau dari LM, seperti refleksi tadi mirip ya. Iya. Tapi kalau refleksi pribadi ini bisa lebih umum ya. Bagi guru, kita akan dapatkan informasi-informasi, ini anak mengerti tidak dari jawaban-jawabannya. Kalau bagi murid, tentu dia akan melihat, aduh saya kesulitan jawab pertanyaan ini. Pak, saya mau tanya deh, Pak. Baik. Terkait umpan balik. Beneran, ya? Ini kan terkadang di prakteknya ini agak sulit ya, Pak. Saya Betul. pernah mengalami. Jadi ketika ditanya anak-anak sudah paham belum? Dan itu Iya. mereka nggak ada yang jawab satupun, semuanya hening semuanya. Ya, pernah tuh, Bu. Saya juga pernah. Itulah PR kita ini. Pasti kita pernah pernah ngerasain gitu. Nah, itu cara mengetahuinya itu kayak gimana? Apakah ada trik khusus kan atau gimana? Karena kita kan nggak tahu nih mereka sebenarnya paham atau enggak gitu loh. Kalau murid saya seperti Bapak Ibu semua asik ya, ditanya jawab ya. Tapi realitas murid kita, aduh, yang tidur, apalagi jam terakhir ya. Iya Pak, itu kadang-kadang kalau tanya apa ada pertanyaan, diam, ya kan? Kalau ditanya paham, diam juga. Kita bingung. Itu maka pentingnya tadi dianggap umpan balik sebagai tes tertulis Bapak Ibu. Kalau lisan mungkin kita lebih sulit. Tapi kalau harus tertulis dan harus, ada kata harus, mudah-mudahan bisa memancing mereka ya, membiasakan mereka. Mungkin kalau dalam kelas tentu, oke, 5 menit terakhir, atau saya beri menit, 3 menit, tulis apa yang kalian tahu tentang ini. Jadi yang mungkin satu hal kecil aja, jangan semua. Ya mungkin kayak yang di ini Pak ya, yang kayak di LMS kita kan tuh kadang ada refleksi pembimbing ya kan. Iya betul. Kita pasti selalu tanya, apa 2 hal baru yang Bapak Ibu dapatkan. Nah, seperti itu kan Pak. Betul itu. Berarti contohnya. Itu bisa dijadiin contoh ya, yang di refleksi LMS itu ya? Iya betul. Kita harus contoh yang LMS, karena itu contoh yang ideal buat kita lakukan di kelas kita sebenarnya Bapak Ibu. Ya, itu kira-kira kita sudah belajar tentang umpan balik hari ini ya. Coba kita lihat berikutnya. Iya, ini prinsip umpan balik. Menurut saya kita sudah baca semua lah ya. Sudah jelas ini. Lanjut. Ya, ini untuk membuat umpan balik yang efektif, kita bisa pelajari lebih detail lagi. Ada mengklarifikasi tujuan dengan murid, ada tanggapan atas pekerjaan murid dan kemajuan mereka, ada saran bagi murid untuk dipakai di masa depan ya. Ini kita harus biasakan, ada 3 hal ini nih, Bapak Ibu. Kita lanjut ya, jelas ini kayaknya ya. Tadi kita bahas juga. Ini sama, jadi ada guru memberikan umpan balik, juga ada teman ya. Ada yang pengalaman mungkin umpan balik antar teman, peer feedback, Bapak Ibu? Belum Pak. Gimana contohnya? Ya, contohnya gimana? Umpan balik teman. Belum ada, berarti kita belum tahu ya. Berarti kita harus baca nih. Apa saja komponen penting yang perlu ada? Apa yang bisa kamu pakai untuk membantu kamu memberikan umpan balik yang efektif dan objektif bagi temanmu? Jadi pertanyaan kepada teman ya. Guru bertanya, mungkin ada teman yang kurang mengerti, kita tanyakan kepada teman yang sudah mengerti, apa yang bisa kamu pakai untuk membantu kamu atau membantu teman kamu memberikan umpan balik yang efektif gitu ya. Betul begitu Bapak Ibu pengertiannya atau saya salah? Ya, nampaknya teman yang memberi feedback untuk teman lagi ya. Cuma itulah
kadang-kadang kondisinya seperti tadi, waktu kita tanya diam, atau waktu temannya kasih feedback, mereka nggak terlalu peduli dengan ini, atau main-main mungkin caranya kan. Berarti ini situasi sangat ideal ya. Pak, Iya. berarti ini umpan balik teman ini mungkin dilakukan bisa setelah presentasi mungkin Pak ya? Oh iya betul. Masih respon ya? Ya, Masih respon. betul. Ya. Iya. Setelah presentasi. Karena biasa memang siswa ini pasti sering dia kasih umpan balik ini tapi waktu gurunya udah keluar di dalam kelas dalam sama-sama dia kasih. Iya. Bahkan bilang, guru ya Pak ya? Benar-benar. Iya, Iya. dia bilang gimana tadi pelajaran ada aku aja pening ini nggak ngerti apa. Kok ketawa ya ketawa pura-pura ketawa aja kan mereka biasa itu gitu setelah keluar kita gitu baru. Iya. Biasanya sama guru lain tuh Pak ya biasanya. Iya, dia bilang di depan guru lain bisa jadi. Cuma dia jelekkan guru yang satu lagi. Aduh. Ya ini Bapak Ibu, kita lanjut ya. Ini ladder of feedback. Yang paling tinggi apresiasi, yang paling biasa adalah klarifikasi, ada penilaian, ada perhatian, ada saran. Ini jelas Bapak Ibu ya. Kita bisa coba untuk mempraktekkan ini. Ini khusus buat SMK. Apa itu KWU Bapak Ibu? Wirausahaan. Bukan PJBL? Project based learning. Oke, project based learning luar biasa semua ya. TEFA ini mungkin hal baru Bapak Ibu ya. Ya, Teaching factory. Teaching factory ya. Ini konsep ideal juga teaching factory ini menghasilkan ya. Ya Pak Katmi. Ini apa? Lanjut ya. UUK. Ada UUK, ada UKK. Apa bedanya Bapak Ibu? UKK uji kompetensi. Iya, Uji kompetensi. UUK UUK ujian unit kompetensi kali ya. Ya. Sebelum uji kompetensi ya. Betul, Pak. Ya. Iya, Ya, bagian betul, dari uji betul. kompetensi. Iya, PKL jelas ya. Oke. Oke, move. Ya, ini ada penjelasan ternyata. Kita terlalu semangat tadi. Oke, ujian unit kompetensi betul. Oke, Oke, jelas Bapak Ibu ya. Nah, ini aspek yang dinilai di kewirausahaan, ini juga sudah biasa. Ada yang mengajar double selain bahasa Inggris Bapak Ibu? Juga ngajar kewirausahaan mungkin? Tidak. Enggak Pak. Tidak ada ya. Nah, ganggu. Kita fokus ke bahasa Inggris. Mm. Lanjut. Penilaian project. Ada yang pernah pengalaman membuat project Bapak Ibu? Belum. Saya. Belum ya? Ada ya? Ya, saya juga belum. Oh, belum juga. Oke. Berarti PR kita nih. rubriknya nanti, Pak ya. Bagaimana Pak Katmi? Ini bisa kita pakai untuk rubrik berarti ini kan? Iya. 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 Oke, lanjut dulu Bapak ya. Bapak Ibu ya. Penilaian TEFA sudah, PKL sudah, UK, UKK, oke. Nah, ini contoh penilaian kewirausahaan, jelas sekali kita bisa lihat lebih detail nanti Bapak Ibu. Contoh penilaian kewirausahaan dengan rubrik-rubriknya. Penilaian proyek, penilaian TEFA, ini PR buat kita semua sebagai SMK penggerak. Sekolah Bapak Ibu sebagai SMK penggerak semua ya? Iya. Iya, betul Bapak Ibu. Ini TEFA mungkin nanti ke depannya jadi pusat perhatian kita nih. Ini penilaian kompetensi, unit kompetensinya. Oke. Ternyata sampai di situ slide-nya Bapak Ibu. Ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu? Ada Pak. Oke. Mungkin Bapak bisa memberikan contoh satu misalnya tugas produk lah dalam bahasa Inggris, misalnya dalam bahasa Inggris. Mungkin Bapak pernah melakukan case yang menghasilkan produk seperti dalam bahasa Inggris. Ini maaf saya tidak bisa melihat di layar saya siapa yang berbicara, maaf. Yuristi Pak. Oh, Ibu Yuristi. Iya. Bagaimana Bu Yuristi? Tadi kan ada apa tadi produk ya Pak ya? Iya. Nah, jadi saya pengen tahu contoh satu dalam bahasa Inggris gitu. Kira-kira materi apa yang mungkin yang bisa kita ajarkan yang bisa menghasilkan produk seperti itu Pak. Mungkin Bapak pernah pengalaman mengajarkan bahasa Inggris dan tugasnya itu bisa menghasilkan sebuah produk. Yang bisa dijual gitu maksudnya ya? Ya mungkin. Pengertian produk itu maksudnya yang bisa dijual di TEFA itu atau gimana? Iya. Betul ya. Oke. Kalau saya secara pribadi ada jurusan usaha perjalanan wisata Bapak Ibu. Itu kalau menurut saya bahasa Inggris bisa dijual yang seorang guide Bapak Ibu. Jadi kita ajak anak-anak untuk membuat sebuah paket tur sederhana yang dijual ke level di bawah, bisa SMP, bisa SD, bisa TK, atau guru-gurunya. Lalu mereka mempraktekkan di sana. Bukan bahasa Inggris pasti sih, tetapi ketika mereka bisa berbahasa Inggris tentu jadi hal yang menjual. Itu contoh mungkin Bapak project produk yang bisa dijual bahasa Inggris ya. Atau mungkin ada hal yang lain bisa. Karena kalau kita jual di Indonesia bahasa Inggris kadang-kadang apa ya? Pasarnya belum ya. Kalau dijual keluar Berarti jasa ya.
Apa ya contohnya? Saya juga belum. Mungkin ada yang punya pengalaman produk bahasa Inggris? Maka produk itu memang semua barang yang harus bisa dijual, Pak. Oh, saya menangkap pertanyaan Bu Yuristi salah berarti. Enggak, Bagaimana Bu Yuristi? Saya Bu Yuristi pinginnya tahu gini, maksudnya kalau dalam bahasa Inggris itu, mapel bahasa Inggris, apa sih yang kalau ada yang project, misalnya project based learning apa? Oh, Ya. project. Bukan produk tapi project ya? Iya, project. Project. Saya bingung tadi kalau oke. Iya, benar-benar. Oke. Kalau produk ke TEVA, kalau project ke PBL ya? Iya. Ya, PJBL. Project based learning. Ya mungkin drama tadi ya. Ada drama. Apa lagi? Kalau kerja sama bareng sama collab sama KWU bisa nggak sih Pak? Bisa kan? Masuk ke PBL? Kalau PJBL memang nanti harus kolaborasi dia. Harus kolaborasi dengan guru lain, betul ya? Jadi kita kan mungkin misalnya dia buat produk apa seperti Bapak tadi mungkin itu di bahasanya bahasa Inggris yang pegang, nanti kalau ketemu untuk bule misalnya kan. Kalau ketemu orang Indonesia ya nanti pengantarnya dia pakai bahasa Indonesia, jadi mapel bahasa Indonesia sebagai ininya. Iya. Untuk dia turunkan harga-harga kerjanya itu ya nanti mungkin collab-nya dengan orang matematik gitu. Iya. Nampaknya seperti itu. Bisa nggak Pak kalau misalkan bikin proyeknya itu kan collab sama jurusan lain ya, jurusan mapel lain. Misalkan kayak kemarin Pak Fatur bilang ada materinya describing product di kelas 12 kan. Bisa nggak kalau misalkan bikin iklan gitu. Anak tetap bahasa Indonesia ngejelasinnya, cuma untuk bahasa Inggrisnya bikinnya subtitle-nya aja gitu. Bisa nggak? Boleh, saya kira boleh. Iklan ya, iklan. Iya, iklan. Jadi ya, anak betul. Jadi itu contoh nyata tuh. Iya, jadi iklan bahasa Indonesia tetap, cuma untuk bahasa Inggrisnya bikin subtitle-nya aja. Ya, bisa. Nyambung tuh berarti tuh. Ini Bu Tuti. Iya. Jadi kalau buat subtitle, kalau bentuknya video ya? Iya. Nah, kalau video sekarang nggak butuh lagi guru bahasa Inggris. Kalau misalnya kalau kita pakai PowerPoint online, itu kita subtitle-nya kita pasang ngomongnya bahasa Indonesia, nanti subtitle-nya otomatis keluarnya bahasa Inggris. Kalau kita pilih bahasa Inggris, malah sampai bahasa Jerman itu bisa keluar otomatis dia. Ya benar. Jadi nggak perlu lagi kita translate nanti. Jadi. Iya, nanti takutnya anak malah pakai otomatis ya subtitle-nya. Ya. Kalau video udah pasti, karena kalau kita di bahasa Inggris kan juga nggak nampak itu kita yang translate-nya. Subtitle-nya kan misal harus diketik misalnya. Itu bisa jadi bukan kita, jadi Jadi saya lihat lebih gini, kalau misalnya ada produk jadi untuk label-labelnya, saya kira mungkin itu. Oh iya. Atau dia nanti misalnya ingin menjual barang. Misalnya dia setelah dia jadi barangnya apa untuk cara menggunakan barang yang sudah dia buat. Nah, prosedurnya itu baru mungkin SOP-nya dari bahasa Inggris itu bisa jadi mungkin. Itu kalau saya pemahaman saya bentuknya produk atau PJBL boleh juga bahasa Inggris misalnya produknya suruh jadikan sebuah surat misalnya. Surat itu kan juga produk menurut saya. Iya, benar. Itu mungkin itu kan bisa juga jadi jadi produk untuk mapel bahasa Inggris murni ya. Soal nanti isi suratnya itu temanya masalah wisata tadi boleh, tergantung SMK-nya apa. Itu pemahaman saya, apa betul seperti itu saya juga kurang paham itu. Iya. Ya mungkin pertunjukan drama pakai bahasa Inggris yang datang orang tua juga sebuah kolaborasi dengan seni budaya ya. Iya, itu betul. Nanti suruh bayar mungkin orang tua jadi produk seni budaya. Iya. Cuma itu kan juga jadi tantangan khusus. Orang tuanya siapa yang kita undang? Harus bicara bahasa Inggris. Iya benar. Ngerti lagi ya. Iya betul. Orang tua kalau seperti kami anak-anak di gunung nih ngapain bahasa Inggris? Baik Bapak Ibu, kayaknya waktu kita juga lumayan sudah panjang. Ya. Pembahasan hari ini saya rasa cukup di sini dulu. Nanti kita bisa kolaborasi lagi di ruang yang lain Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak nih atas keaktifan kita semua hari ini. Kita sudah belajar tentang asesmen formatif dan sumatif, bahkan sampai aplikasi di kelas. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup ya? Cukup. Saya kira udah tinggal kita praktekkan aja Pak. Ini. Ya betul-betul, PR kita untuk praktekkan di kelas. Nggak ada PR ya? Ya, kita hari ini free PR dulu. Oh iya, bagus. Ya. Kita harus lebih sering jadi guru yang baik Bapak Ibu buat murid-murid kita. Ya, harus. Iya, untuk menutup kelas hari ini saya minta Ibu Tuti mungkin bikin doa. Oke,
Terima kasih Pak Doni, teman-teman semua, Bapak Ibu. Semoga materi yang disampaikan Pak Doni hari ini dan diskusi kita bisa bermanfaat, dan materi yang disampaikan semoga kita bisa lebih paham lagi ke depannya. Oke, marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa. Semoga kita diberikan kesehatan selalu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Tuti, terima kasih Bapak Ibu, Ibu Isma, Ibu Yuristi, Pak Terima kasih Kapni, juga, Pak. semuanya. Terima kasih Pak. Oke, kita tutup hari ini ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sampai